Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik kelas 11 MAN 14 Jakarta yang saya banggakan, mari kita awali kegiatan PJJ kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan Allah mudahkan kita dalam menimba ilmu pengetahuan. Adapun materi akidah akhlak kita pada hari ini yaitu membahas tentang dosa-dosa besar. Untuk memudahkan pemahaman, maka pada pertemuan kali ini kita fokuskan pembahasan kita pada 3 perilaku tercela yang merupakan perbuatan dosa, diantaranya minum khamar, berjudi, dan mencuri. Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya penciptaan. Maka sudah sepantasnya sebagai makhluk yang mulia, kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Tidak hanya melakukan amalan-amalan soleh dalam aspek kesolehan spiritual, namun juga berbuat dan berperilaku yang menunjukkan kesolehan sosial. Manusia dapat pula jatuh ke derajat yang paling rendah apabila manusia tidak dapat menjaga kemuliaan penciptaannya dengan melakukan perbuatan dosa. Pertama, mari kita bahas perilaku tercela mengkonsumsi khamar. Secara bahasa, khamar berasal dari kata khamara yang berarti menutupi atau menghalangi. Seseorang yang minum khamar atau arak biasanya akan mabuk, hilang akal fikirannya, tertutup dari jalan kebenaran, bahkan ia akan lupa diri dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah syarak, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian khamar. Misalnya, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa khamar adalah minuman yang dibuat dari perasan anggur, kemudian dipanaskan, kalau sudah mendidih buihnya dibuang. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad menyatakan khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya. Adapun Muhammad Ali Albar mengartikan khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan yang mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator enzim yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan unsur-unsur tertentu melalui proses peragian. Minuman ini dinamakan khamar karena dapat menyelubungi dan merusak akal. Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan, khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamar, sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual ataupun tidak. Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan khamar sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain, yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar, dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Dengan adanya beberapa definisi khamar di atas, maka jelaslah bahwa segala macam yang merubah fungsi akal dan memabukkan disebut khamar. Khamar tidak terbatas pada minuman keras saja, melainkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan merubah fungsi akal, baik berbentuk minuman atau bentuk lain seperti makanan,
tablet, cigaret, cairan yang disuntikkan, dan sebagainya disebut khamar. Melihat ilat memabukkan, maka berarti nabza, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat disebut dengan khamar dan mengkonsumsinya dihukumi haram. Sebagai salah satu perbuatan dosa, maka tentu perilaku mengkonsumsi khamar memberikan dampak yang negatif. Di antaranya, pertama, melanggar perintah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, menyatakan bahwa meminum khamar adalah sesuatu yang diharamkan dan mesti dijauhi. Maka ketika seseorang meminum khamar, maka berarti ia sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, memicu perbuatan buruk lainnya. Khamar memiliki banyak keburukan, sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai ummul khaba'its, sumber atau induk semua kejelekan. Banyak sekali kisah orang-orang terdahulu dikarenakan mengkonsumsi khamar, ia melakukan dosa-dosa lain, seperti membunuh, mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91, "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang meminum khamar terlarang melaksanakan ibadah. Sebab ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan niat yang ikhlas. Maka tentu tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang hilang akal sehatnya dikarenakan mengkonsumsi khamar. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan." Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental dan kesehatan. Minuman keras mampu memberikan efek yang buruk untuk kesehatan mental. Salah satunya adalah menurunnya fungsi kerja otak, menurunkan kemampuan indera, meningkatkan risiko depresi dan frustasi, serta menyebabkan perubahan perilaku. Yang kelima, mendapat sanksi, baik sanksi agama maupun sanksi hukum pidana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga para pembangkang dan pecandu minuman keras." Berikutnya, para fuqaha menyampaikan bahwa peminum khamar itu dikenakan hukuman. Imam Syafi'i dan Imam Abu Daud berpendapat bahwa orang yang meminum khamar itu dihukum cambuk 40 kali, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilakukan pada masa Abu Bakar Siddiq. Dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepadanya seseorang yang meminum khamar, maka Nabi menderanya 40 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang minum khamar, maka Allah tidak akan ridho kepadanya selama 40 malam. Bila ia mati saat itu, maka matinya dalam keadaan kafir. Dan bila ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian, jika ia mengulang kembali meminum khamar, maka Allah memberinya minuman dari tinatil khabail." Asma bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tinatil khabail itu?" Rasulullah menjawab, "Darah yang bercampur nanah dari penduduk ahli neraka." Sedang sanksi hukum terhadap orang-orang yang mabuk-mabukan sudah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 536, pasal 537, pasal 538, dan pasal 539.
Tentu setelah mengetahui bahaya meminum khamar ini, agaknya timbullah kesadaran dalam diri kita untuk menghindari perilaku tersebut. Sebab dilihat dari aspek manapun, meminum khamar memberikan mudarat bagi pelakunya. Di samping dinilai sebagai dosa yang akan mendatangkan murka Allah, meminum khamar juga dianggap sebagai induk dari segala keburukan. Karena setelah meminum khamar, seseorang bisa saja berzina, mencuri, bahkan membunuh. Serta meminum khamar juga menimbulkan gangguan mental dan kesehatan. Oleh karenanya, perilaku ini perlu dihindari. Menjauhi perilaku mengkonsumsi khamar mengandung beberapa hikmah di antaranya. Pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Ketika perilaku mengkonsumsi khamar berhasil dijauhi, maka akan timbul rasa aman di tengah-tengah masyarakat, sebab segala kejahatan yang disebabkan pengaruh minuman keras dan narkotika tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Bagaimanapun, salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan dalam rangka menjaga kesehatan adalah dengan cara menjauhi khamar. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Orang-orang yang suka mengkonsumsi khamar tentu akan menjadi pribadi yang tidak disukai oleh masyarakat. Ketidaksukaan ini akan berujung pada permusuhan. Oleh karenanya, perilaku ini mesti dihindari agar tidak menimbulkan permusuhan di kemudian hari. Yang keempat, menjaga hati agar tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minuman keras dan narkotika yang mengganggu kestabilan jasmani dan rohani menyebabkan hati seseorang bertambah jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi gelap dan keras sehingga mudah sekali berbuat apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tentu perilaku semacam ini harus dihindari dalam rangka menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya akan kita bahas perilaku tercela judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala sesuatu bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya di mana yang menang mengambil uang tersebut. Adapun unsur-unsur judi yaitu pertama, berbentuk permainan atau perlombaan. Unsur pertama dari judi adalah adanya perbuatan yang dilakukan yaitu biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Yang terlibat dalam perjudian tidak selamanya para pemain, tetapi bisa jadi penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan, apapun bentuknya taruhan tersebut. Yang kedua, bersifat untung-untungan. Unsur yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Begitu juga orang yang tidak terlibat dalam permainan tersebut melakukan tindakan spekulasi atau untung-untungan untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan tersebut. Dan yang ketiga, adanya taruhan. Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Taruhan yang dipertaruhkan oleh pejudi bisa berupa uang atau harta benda lainnya. Dalam taruhan ini, sifatnya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Yang menang mendapatkan keuntungan dan yang kalah mengalami kerugian. Maka, jika memenuhi ketiga unsur tersebut, barulah suatu permainan atau perlombaan bisa dikategorikan judi.
Tidak semua perlombaan atau permainan bisa dikategorikan judi, meskipun ada hadiah atau harta yang dilibatkan. Berikut perlombaan yang diperbolehkan di antaranya. Pertama, dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan apabila harta itu berasal dari penguasa atau orang lain yang tidak terlibat dalam perlombaan. Misalnya, perlombaan yang diadakan oleh pihak sekolah terhadap murid-muridnya, di mana nanti murid-murid yang berprestasi atau memperoleh kemenangan akan mendapatkan hadiah. Yang kedua, dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan apabila hanya salah seorang di antara dua orang yang berlomba yang mengeluarkan harta tersebut. Misalnya, perlombaan antara seorang ayah dan anak. Seorang ayah berkata pada anaknya, "Wahai anakku, apabila engkau menang, maka aku akan memberimu uang ini. Akan tetapi apabila aku yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu." Yang ketiga, dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan jika harta tersebut berasal dari sekumpulan peserta yang ikut berlomba. Hal ini terjadi ketika perlombaan yang mengharuskan peserta-peserta yang ingin ikut berlomba membayar sejumlah uang sebagai bentuk biaya pendaftaran. Hal ini dibolehkan. Sebagai salah satu perbuatan dosa, judi memberikan beberapa dampak negatif di antaranya. Pertama, pelakunya dinilai telah melanggar perintah agama. Sebab judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perbuatan setan. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surah Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, judi dapat merusak persaudaraan dan menimbulkan kebencian. Tentu dalam perjudian akan ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Hal ini tentu dapat menimbulkan perselisihan, menimbulkan permusuhan yang bermuara pada kebencian satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menghilangkan semangat untuk bekerja. Yang keempat, melupakan ibadah sebab orang yang judi akan masuk dalam lingkaran setan, selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya hingga lupa ibadah. Bagaimanapun judi itu, baik dia bertatapan langsung ataupun judi secara online merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Tentu perbuatan-perbuatan semacam ini harus kita hindari dalam rangka menjaga kemuliaan kita sebagai makhluk yang mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Selanjutnya kita bahas perilaku tercela mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah. Sedangkan dalam istilah syara, mencuri diartikan perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Perbuatan mencuri termasuk di antara dosa besar dan dihukum potong tangan jika melakukannya, dan diwajibkan mengembalikan barang curian sebanyak yang dicuri. Namun jika seseorang pencuri itu dimaafkan oleh pemilik barang yang dicuri, maka gugurlah hukuman atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Maka barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari aspek ilmu akhlak, kategori pencurian tidak terbatas pada mengambil harta orang lain tanpa hak saja, tapi termasuk pencurian adalah mengambil apapun yang sekiranya tidak diridhoi oleh pemiliknya dan membuat kecewa pemiliknya.
Contohnya seperti mencuri dengar, mencuri berita, mencuri pandang, mengambil foto atau video tanpa izin, dan lain-lain. Pencurian seperti ini sekalipun tidak ada hukuman potong tangan, namun hukumnya tetaplah haram. Perlu diketahui bahwa tidak semua perilaku pencurian itu dihukumi potong tangan. Mencuri dihukumi potong tangan jika pencuri sudah baligh atau berakal. Mencuri karena kehendak sendiri dan tanpa paksaan. Maka tidak ada hukuman potong tangan jika yang mencuri itu anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang dipaksa mencuri. Mencuri dihukumi potong tangan jika sesuatu yang diambil itu adalah harta orang lain dengan syarat bahwa harta tersebut berharga atau mempunyai nilai. Berharga di sini memiliki nilai sesuai dengan adat yang ada dalam masyarakat tersebut. Berharga juga diartikan benda yang dimuliakan oleh syarak atau bukan benda yang diharamkan oleh syarak. Maka ketika yang dicuri itu adalah benda yang diharamkan, berarti benda tersebut bukanlah benda yang berharga. Selanjutnya, harta yang dicuri itu adalah harta yang tersimpan atau terjaga. Tersimpan atau terjaga maksudnya disimpan pada suatu tempat yang berada dalam kendali pemiliknya. Dari Rafiq bin Khadij, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dikenakan sanksi potong tangan orang yang mencuri buah dan bara api." Yang dimaksud buah pada hadis di atas adalah buah yang bergelantungan di pohon, tidak dijaga oleh pemiliknya, dan buah tersebut tidak sampai kepada nisabnya. Dari Amir bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang buah-buahan yang bergelantungan di pohon. Lalu Rasulullah menjawab, barang siapa yang melempar buah sekedar kebutuhannya tanpa mengambil memenuhi kantong kain atau tasnya, maka tidak apa-apa baginya. Meskipun mencuri semacam ini tidak dihukumi potong tangan, akan tetapi pencurian seperti ini tetaplah dilarang. Berikutnya, mencuri dihukumi potong tangan jika harta tersebut sampai pada nisab yang menyebabkan pencuri dihukumi potong tangan, yaitu seharga 1 perisai. Ada ulama yang menyatakan nisab untuk pencuri yang dihukumi potong tangan itu jika harta yang dicuri sampai 1 dinar, ada pula yang menyatakan sampai 1/4 dinar atau lebih. 1 dinar pada masa Rasulullah itu dapat membeli 1 ekor kambing. Bisa dikira-kira bagaimana nisab pencuri jika harta yang dicuri itu sampai 1 nisab. Dulu 1 dinar itu diumpamakan, atau pada masa Rasulullah itu 1 dinar itu bisa membeli 1 ekor kambing. Berikutnya adanya niat jahat. Terpenuhi unsur niat jahat itu apabila si pencuri mengambil sesuatu dan ia mengetahui bahwa mengambilnya itu diharamkan. Oleh karena itu, jika mengambil sesuatu yang hukumnya boleh atau yang telah terbuang, maka dalam hal ini tidak ada sanksi potong tangan sebab tidak ada niat jahat. Seperti mengambil puntung rokok, atau mengambil sesuatu di tempat sampah, atau mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh pemiliknya. Sebagai salah satu perbuatan dosa, tentunya mencuri akan memberikan beberapa dampak negatif di antaranya. Pertama, bagi pelaku. Seseorang pencuri tentu akan mengalami kegelisahan batin karena khawatir perilakunya tersebut diketahui oleh orang lain. Seorang pencuri akan mendapat hukuman jika perilakunya diketahui dan akan mencemarkan nama pelakunya di mata masyarakat. Pencurian juga merupakan indikasi bahwa seseorang telah rusak imannya, sebab orang yang beriman tidak akan mencuri. Sedangkan bagi korban dan masyarakat, tentu perilaku pencurian akan menimbulkan kerugian dan kekecewaan, serta menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman. Sebab jika sudah ada satu kasus pencurian dalam satu kampung, maka masyarakat dalam kampung tersebut akan merasa terancam harta bendanya, dan tentunya hal ini akan menimbulkan rasa tidak aman. Mensyukuri nikmat Allah, menghormati hak milik orang lain, dan meningkatkan etos kerja
adalah hal baik yang mesti dilakukan dalam rangka menjauhkan diri dari perbuatan mencuri, di mana perbuatan mencuri ini merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan materi dosa besar pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan cara menjauhi perbuatan dosa tersebut dalam rangka menjaga kemuliaan manusia sebagai makhluk dengan sebaik-baik penciptaan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.